Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Sven Simanjuntak. Oke, nah Sobat Traders, saya di sini akan membawakan satu materi forex dasar ya. Ini bukan analisa-analisa, tapi bagaimana cara melihat spread ya pada forex atau gold. Lalu cara melihat juga atau cara menghitung swap. Swap itu adalah bunga yang dikenakan kepada setiap trader apabila posisi transaksinya tidak ditutup dalam satu hari perdagangan. Jadi seperti overnight gitu ya. Oke Sobat Trader, ini adalah materi dasar mungkin bagi kalian yang baru terjun di dalam dunia forex, yang baik yang masih belajar ya demo ataupun baru memulai trading dengan akun yang real ya. Oke Sobat Trader, jangan lupa ya, bagi kalian yang memang baru pertama kali mengunjungi channel YouTube ini, silahkan klik subscribe ya, dan jangan lupa tanda lonceng di atas ini untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, kita akan mulai. Bagaimana cara melihat spread dan juga swap pada trading forex, baik kita lihat di Android ataupun gadget maupun di laptop. Oke. Oke Sobat Traders, di sini kita langsung mulai saja membahas apa itu spread. Ya kalau bahasa Inggris spread itu kan bisa disebut juga sebagai jarak ya. Tapi kalau di trading forex ya, spread itu adalah selisih antara harga jual atau bid dengan harga beli atau ask ya. Ini bisa kita lihat di platform perdagangan ya. Ada harga bid dan ask. Nah, selisihnya itu namanya spread. Kita sebut spread ya. Spread itu bisa dalam pips ya ataupun poin. Oke, Sobat Traders. Jadi spread itu selisih antara harga jual bid dengan harga beli atau ask. Nah, ini kalau kita lihat pada tampilan platform MetaTrader di PC ataupun di desktop ya atau di laptop, kita lihat kalau kita klik menu new order ya pada pair yang kita pilih, misalnya ini Euro USD, maka kita akan diberikan tampilan seperti ini. Harga sell ya atau harga bidnya 1.3022,9 ya, 9-nya tuh di atas ya. Dan kalau kita klik beli, maka 1.3022-nya ditambah spread menjadi 1.30245. Jadi selisih dari 22,9 ke 24,5 itu disebut spread. Nah, kalau pada grafik ini kita lihat ya. Nah, pada tick size kita lihat. Nah, di sini ada jarak ya antara harga jual dengan harga belinya, kita lihat ya. Oh, maaf, ini harga belinya dengan harga jual. Jadi ada selisihnya. Itu namanya spread. Oke, Sobat Trader. Nah, buat kalian yang bingung misalnya, aduh, berapa ya selisih ini 22 ke 24? Kan kalau 22 ke 24 gampang ya. 2 pips, tapi ini ada komanya gitu ya. Kalau misalnya bingung, ya kita lihat saja gampang ya. Kalau kita lihat nanti di desktop nanti saya tunjukin ya. Nah, kalau untuk di Android seperti ini ya, di platform Android di Java Global Futures, platform MetaTrader 5-nya, kalau di Android tampilannya seperti ini Sobat Traders. Ketika Sobat Traders melihat misalnya Euro USD, harga bidnya sekarang yang harga bergerak itu ini ya, harga berjalan ya, yang sebelah kiri ini. Kemudian sebelah kanannya harga ask, harga yang sudah ditambah spread. Nah, harga bid atau harga jual 1.17158 ya. Ini kalau pakai 5 digit di belakang koma. Nah, terus harga asknya 17,6 ya. Daripada kita pusing-pusing ya mikirin berapa spreadnya, ini sudah tersedia di sini ya. Jadi spreadnya 1,8 ya, 1,8 pips, karena yang belakangnya ini bisa dianggap ini komanya ya Sobat Trader. Biasanya Pak Trader menganggap yang 4 digit ya. Jadi digit terakhirnya ini kita anggap aja ini pipsnya ya. Jadi sekitar 2 pips misalnya, tapi karena komanya nggak sama, jadi nggak nyampe 2 pips, 1,8. Oke Sobat Trader, sekarang kita lihat pada desktop atau di laptop ya. Nah, di tampilan di sini saya sudah buka ya. Nah, di sini Sobat Trader pada
market watch ya atau tampilan harga, misalnya Euro USD ini, maka di sebelah kanannya sudah kelihatan ya, ada spreadnya. Dan spread ini, oke sobat trader, sekarang kita akan bahas swap ya atau interest rate, atau biasa disebut oleh trader adalah biaya menginap ya. Nah, interest rate atau swap dalam trading forex itu adalah biaya yang dikenakan oleh para traders ya jika memiliki posisi terbuka melebihi 1 hari perdagangan. Nah, 1 hari perdagangan ini menunjuk pada waktu penutupan transaksi di broker ya. Bukan pergantian waktu, misalnya kita waktu Indonesia Barat jam 00 maka dikenakan swap, bukan. Jadi perhitungannya sesuai dengan waktu broker. Oke, sobat trader. Nah, swap atau biaya menginap dapat bernilai positif atau menambah equity traders ataupun bernilai negatif ya, mengurangi, semua tergantung dari perhitungan selisih suku bunga. Ya, kenapa selisih suku bunga? Karena kalau trading forex, kita trading forex itu biasanya memang mata uangnya selalu berpasangan ya. Jadi bukan mata uang tunggal. Jadi misalnya pasangan mata uang Euro terhadap USD ya, AUD terhadap USD, USD terhadap Japanese Yen, USD terhadap New Zealand misalnya, dan sebagainya. Jadi selisih antara suku bunga dari bank sentral negara-negara yang mata uangnya kita transaksikan. Oke sobat traders, nah nanti di mana kita melihat biaya swap dan gimana cara ngitungnya, saya coba akan bahas di sini. Tapi saya bahas di sini untuk sekedar pengetahuan aja ya sobat trader, karena sekarang di broker sudah bisa kita lihat sendiri berapa swap yang kita akan terima atau dikenakan kepada setiap trader. Jadi nggak usah pusing-pusing dihitung masih manual ya. Oke, contoh sederhananya begini sobat trader. Cara menghitung swap, kita harus tahu suku bunga dari bank sentral negara-negara yang mata uangnya akan kita transaksikan. Di sini ada tabel suku bunga bank sentral terbaru di tahun 2021 ya sobat trader. Tentunya kalau merujuk pada tahun 2020 ada terjadi banyak penurunan suku bunga karena masa pandemik ya. Jadi ini saya ambil yang memang suku bunga terbaru per sekarang September 2021. Kita lihat mata uang dolar ya atau negara United States USA, kita lihat interest rate-nya 0,25% masih plus, dan United Kingdom atau Inggris Raya ya dengan interest rate dari Bank of England 0,10 ya, jadi lebih kecil daripada interest rate-nya suku bunga dari Fed atau Amerika. Oke sobat trader, jadi kita biasanya sih tidak mengabaikan ya, biasanya mengabaikan yang Cina, India ya, Rusia, karena mata uang utamanya sobat itu udah ketahui ya. Biasanya kita tidak trading mata uang Cina, mata uang India, atau mata uang South Korea ya, Rusia dan lain-lain. Oke sobat trader. Nah, berikut coba kita contoh ya. Misalnya kita mau transaksi pair GBP USD. Jadi pasangan mata uang Great British Pound dengan US dollar. Jadi kalau kita transaksinya pasangan mata uang GBP dengan USD, misalnya sobat trader ambil posisi beli ya, klik buy pada gadgetnya ataupun di desktop, klik new order, beli ya. Maka kalau kita beli berarti kita sedang membeli mata uang GBP terhadap mata uang atau menjual US dollar. Jadi kita membeli GBP dan kita menjual US dollar. Nah, cara menghitung interest rate-nya gimana ya? Selisihnya coba kita lihat. Jadi suku bunga Bank Sentral Inggris ya atau suku bunga negara Inggris dikurangi suku bunga Amerika Serikat ya. Ini rumusnya ya sobat trader ya. Jadi selisihnya persen ya, suku bunga itu kan persen dikali lot. Ini lotnya lot standar yang ukuran kontraknya 100.000 ya sobat trader. Jadi kita bicaranya lot standar. Kalau nanti ada yang pakai lotnya 0,1 atau 0,01 ya tinggal dikurangin 1/10 dibagi 1/10 atau 1/100. Oke. Dan ini dibagi 365 hari karena hitungannya menginapnya per hari ya. Kalau transaksinya jual atau sell
GBP USD berarti kalian menjual GBP dan membeli US dollar. Nah, perhitungan suku bunganya gimana nih kalau kita ada posisi overnight atau menginap? Jadi suku bunga Amerika Serikat dikurangi suku bunga dari Inggris ya, persen ya. Lalu dikali lot standar dan dibagi 365 hari. Nah, ini adalah rumus bakunya saja ya, dasarnya. Ya, contoh nih. Jika kita melakukan transaksi buy satu lot GBP USD, maka yang harus kita perhatikan adalah suku bunga Inggris. Tadi sudah kita lihat di sini. Ya, suku bunga Inggris 0,10, suku bunga Amerika 0,25. Oke, sobat trader. Ya, jadi apal ya, suku bunga Inggris 0,10, suku bunga Amerika 0,25%. Ya, oke, buy GBP USD. Jadi GBP USD interest rate-nya 0,10 dikurangin interest rate Amerika 0,25% dikali satu lot, lalu lot standar ya, satuannya 100.000 dibagi 365 ya, sama dengan hasilnya seperti ini sobat trader ya. Hasilnya minus 0,41. Dari mana minus? Kelihatan di sini 0,10 dikurangi 0,25 ya. Oke sobat trader. Nah, ini per hari ya, per lot. Nah, kalau ini per lot sih kelihatannya nggak terlalu gede gimana ya, karena kan 0,4, nggak sampai $1 kalau transaksinya lot ya, satu lot gede gitu ya. Oke, ini dapat diartikan kita akan dikenakan biaya swap sebesar 0,41 ya. Kita dikenakan, jadi kita membayar atau dari equity kita dipotong ya, dipotong sebesar 0,41 dolar kalau kita menginapnya 1 hari. Kalau misalnya menginap 2 hari ya tinggal dikali 2 ya. Oke. Lalu jika kita melakukan transaksi sell GBP USD 1 lot, maka yang harus kita perhatikan adalah suku bunga Inggris dan suku bunga Amerika Serikat. Nah, sekarang kebalikannya ya. Oke. Maka cara menghitungnya adalah suku bunga Amerika Serikat ya, sobat traders. Karena kita jadi membeli dolar ya dan menjual GBP. Jadi kita ini menjual GBP, membeli dolar. Jadi suku bunga dolar 0,25 dikurangi suku bunganya GBP ya 0,10. Rumusnya kayak tadi sama dengan masih plus karena suku bunga dolarnya lebih besar ya, 0,15 per hari per lot. Nah, demikian ya sobat trader. Tetapi sobat traders, ini adalah masih rumus baku atau rumus standar. Untuk perhitungan bagaimana nanti hasilnya itu biasanya ada lagi parameter-parameternya ya sobat trader, dan itu masih ada cukup rumit untuk misalnya sobat trader mau hitung-hitung sendiri ya. Tentunya ada juga kalkulator forex ya, sobat trader bisa cari saja ke kalkulator forex dan bisa mau coba hitung manual ya. Tapi saat ini sobat trader saya tidak jelaskan itu ya, karena sekarang sudah ada cara menghitung, cara melihat biaya swap. Jadi di sini sobat trader bisa lihat, buka market watch pairnya yang sobat trader mau trading kan atau mau lihat ya. Lihat di sini klik kanan di pairnya. Saya buka GBP USD ya. Jadi klik kanan di GBP USD, lalu klik specification. Nah, di sini ada deskripsi lengkap ya sobat trader, mau lihat apa aja yang rinciannya semua ada di sini ya sobat trader. Nah, lalu untuk lihat swap. Nah, di sini ada swap ya sobat trader, ada swap. Nah, ini in points. Jadi in point ya. Bukan dalam persen-persen lagi, dan ini sudah dihitung otomatis. Ada perhitungannya otomatis dan sudah dengan parameter dari broker dan segala macam. Artinya ini yang sudah ditampilkan atau yang sudah akan dikenakan kepada para traders ya. Nah, kita lihat untuk swap long, artinya kalau posisi beli maka dia akan dikenakan minus ya. Jadi kalau beli pound sterling terhadap dolar sobat trader tentunya minus. Kenapa? Karena suku bunganya Inggris lebih kecil dari suku bunganya Amerika ya. Kita lihat, jadi di sini dikenakan minus 9,5 dolar. Nah, sobat trader, ini kalau satuan transaksinya lot, satu lot. Tapi kalau satuan transaksinya 0,1 tentunya dibagi 10 aja. Jadi minus 0,95 dolar, nggak sampai 1 dolar ya. Lalu kalau untuk swap short atau posisi sell
ya, maka masih plusnya $0,73. Tidak sampai $1 untuk satu lot ya, tidak terlalu besar juga ya. Ini memang plus, artinya ditambahkan kepada equity atau kepada balance ya, menambah uang sobat traders ya. Oke sobat trader, jadi kita tidak perlu lagi susah-susah menghitung ya, karena semuanya sudah dijelaskan atau ditampilkan oleh platform yang ada dari masing-masing broker. Oke, nah sobat traders, kalau kalian ada pertanyaan khususnya bagi kalian yang masih pemula nih ya, atau yang baru mau belajar tentang forex, silahkan ketik di kolom komentar mau bertanya tentang topik ini ya, atau mau tanya yang lainnya ya, yang masih dasar-dasar. Sobat trader mau tanya apa aja boleh, silakan ketik di kolom komentar. Oke sobat trader, dan jangan lupa sekali lagi buat yang belum subscribe, klik ya subscribe dan tanda lonceng supaya kalian bisa dapetin notifikasi video-video terbaru. Oke, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam profit.